Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Coding Berempat. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan stok data dari form dinamis yang kita buat di minggu sebelumnya. Kita lihat dulu apa yang kita telah buat di minggu sebelumnya. Yang sudah kita buat yakni membuat form dinamis itu sendiri. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana membuat ini berfungsi, yakni menyimpan data ke database. Baik, langsung saja. Apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama kita buat adalah bagaimana membuat tabel, gitu kan, membuat migration terlebih dahulu. Saya buat, yakni membuat modelnya sekaligus membuat migrationnya. Kelas. Bentar. Nah, kita lihat apakah kelasnya udah dibuat. Nah, udah kan? Sekarang migrationnya. Nah, kita lihat di inputan itu hanya ada dua, yakni nama kelas dan nama siswa. Jadi di sini kita buat juga tabel string yang pertama itu nama kelas, kelas. Yang kedua itu nama siswa. Nah, kayak gini. Sebenarnya di yang secara realnya project realnya harusnya ini kan dipisah antara kelas dengan nama kelas. Namun di sini hanya contoh aja bagaimana kita meng-create data dari form dinamis. Kalau secara yang bagus kita pisah tuh antara kelas dengan siswanya gitu. Jadi satu kelas punya banyak siswa dan satu siswa punya satu kelas. Relasinya itu one to many kayak gitu. Tapi ini hanya contoh aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meng-create datanya terlebih dahulu. Baik, langsung aja. Jalankan PHP Artisan Ingress. Bentar. Oke, successfully. Kita cek di database. Apakah migrationnya udah ada? Bentar. Bukan. Yang ini. Kelas. Ini kan ada. Nah, tabelnya udah dibuat. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana menangkap data ini, kemudian menyimpan ke database. Saya kira teman-teman udah bisa lah. Yang pertama kita lakukan cek dulu route-nya. Saya sudah kasih route-nya itu YouTube Store. Nah, route ini dari mana? Coba kita lihat di web.php. Nah, ini saya pakai resource. Jadi resource itu kan ada index, ada store, update, dan delete YouTube. Ambil dari URL-nya. Kemudian kalau functionnya store, maka selanjutnya itu di sini nama root-nya itu store. Kalau di functionnya edit, di nama store-nya juga itu edit. Kayak gitu. Saya kira teman-teman bisa pelajari lebih lanjut bagaimana itu route resources. Baik, nah sekarang karena di form-nya saya sudah kasih action-nya. Sekarang coba kita cek apakah function ini sudah bisa mengirim data. Public function saya kasih namanya store. Dia menerima parameter request gitu. Coba kita lihat apakah data ini sudah form ini mengirim data. Kita dd dulu ya, kita dd aja dulu. Dd apa yang kita dd, kita hanya mau cek apakah inputan ini sudah bisa mengirim data. Di sini saya sudah kasih nama kelas dan nama siswa gitu kan. Selanjutnya kita cek dulu nih inputannya. Request input nama kelas ini. Oke, kita cek dulu, refresh dulu. Kelas A misalnya. Udah dapet tuh datanya. Nah, sekarang bagaimana kita menyimpan?
saya kira kalau standar untuk menyimpan data di Laravel itu kan kayak gini. Nama modelnya. Oh iya, di model kita harus tambahkan dulu field yang bisa diisi datanya. Protected field label. Sama dengan array nama kelas. Aduh, nama ini aja. Jangan lupa pilih jadi kita daftarkan mana aja yang bisa diisi datanya. Bisa juga pakai guard sih, tapi ini juga kita pakai label aja. Lanjut, kan gini, kelas create, kemudian dalam kurung array, kan gini kalau create data, nama kelas itu diambil dari $request input, yang kita input dari input nama kelas. Selanjutnya yaitu nama siswa. Ini kan, jangan lupa kita coba, jangan kan, bentar ya, kita coba sekali lagi. Nama kelasnya kelas A, nama siswanya itu ada Kifli, ada Sul, ada Herman. Nah, kalau kita klik add, konsen kolom name siswa cannot be null, berarti nama siswanya kita nggak dapat gitu kan. Coba kita cek apa yang salah. Nama siswa oke. Lihat modal nama siswa oke juga. Di sini nama siswa oke, harusnya bisa sih. Coba kita delete dulu ini, apa yang dihasilkan, apakah datanya ada. Coba kita delete terlebih dahulu, karena ini mungkin datanya nggak tertangkap gitu kan. Kelas nama siswa coba. Oh, 0. Gimana ya? Kok 0? Harusnya bisa sih nama siswa. Coba kita cek di sini. Name-nya itu nama siswa, nama kelas. Harusnya sama sih. Nama siswa. Kok kosong datanya? Nah, tuh udah dapat kan nama siswanya. Berarti ini kita komentari dulu. Tadi ya udah kita DD tadi udah ada datanya. Sekarang kita coba. Bentar. Nama siswa harusnya udah sama sih. Coba itu tadi. Oke. Refresh lagi. Ya, nama siswa, enter name, saya Sul, tambah lagi Kifli, simpan. Nah, itu kan udah tersimpan. Cuman masalahnya yang akan tersimpan itu hanya satu data aja tuh. Padahal tadi kan kita membuat nama kelas itu satu, nah siswanya itu banyak, tapi cuman yang tersimpan itu cuman satu. Nah, caranya bagaimana supaya nama siswa yang kita input tadi yang berjumlah 3 itu ikut juga tersimpan di sini di tabel kelas, gitu kan. Yang pertama kita buat name-nya ini berbentuk array, nama siswa ini berbentuk array. Di sini juga yang kita buat append sebelumnya itu kita berikan array gitu kan. Jadi kalau kita cek misalnya di sini request nama siswa ini banyak gitu, karena yang dihasilkan adalah array.
Coba kita cek dulu terlebih dahulu. Nama siswa. Nih, Sul. Nih. Jadi, kayak gitu kan. Kita lihat deh. Nah, ini. Dia berbentuk array. Nah, memang caranya menyimpan sangat sederhana. Kita hanya butuh looping data ini, nama siswanya, kemudian save datanya. Seperti ini. For each. Nah, apa yang kita for each? Ya ini. Request input nama kelas. Nama siswa. Request nama siswa. Sebenarnya bisa gini aja sih. Nah, key-nya value. Yang kita kasih di sini itu berupa key-nya, isinya gitu. Nah, value juga bisa sih. Gitu. Nah, seperti ini. Sangat sederhana. Ini harus ada di bawah. Ini kita hapus. Intinya bagaimana kita looping berdasarkan jumlah data dari siswa itu. Jadi ketika melakukan looping satu kali, datanya tersimpan lagi. Looping lagi, tersimpan lagi. Sebanyak jumlah data yang ada di inputan. Mari kita coba teman-teman. Misal gini. Untuk memperjelas saya hapus dulu ini datanya. Yang ini kita coba. Misalnya kelas A. Berapapun kita tambah. Sul. Aryadi. Tambah lagi. Andito. Tambah lagi. Herman. Nah, udah cukup tuh. Sorry. Herman. Nah, ketika klik tambah, dia akan melakukan looping dan akhirnya datanya udah tersimpan sesuai dengan jumlah inputan yang ada tadi, yang 4 kita buat. Nah, seperti itu. Sangat simpel teman-teman. Jadi kesimpulannya cukup sederhana, yakni teman-teman cukup membuat name inputan itu array, kemudian datanya kita tangkap di sini, lalu for each datanya berdasarkan nama array tadi itu, yang kita looping datanya, kemudian melakukan create data seperti itu. Jadi ini bisa kalian lakukan perulangan sekaligus meng-create data kayak gitu. Baik teman-teman, mungkin itu aja di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Next time kita akan membuat bagaimana mengedit data dari form dinamis yang udah kita buat. Terima kasih banyak. See you. Bye-bye.